Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi salatan wassalaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Shadaqallahul adzim. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib insyaallah sampai isya nanti segenap Dewan Taklim Masjid Jannatin. Mudah-mudahan jelang petang hari ini menuju malam ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, berkah bulan Rabiul Awal, semua kita mendapatkan keselamatan, kasih sayang, hidayah, dan keberkahan dunia dan akhirat. Kita buka pertemuan kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk musannif muallif hadzal kitab tafsir Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli, nafa'ani wa nafa'u bi ulumihi ma fid darain, dari dunia wa dari akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Malam ini kita hanya satu ayat saja, meskipun satu ayat ini hanya 2 baris seperempat dalam Al-Quran, tapi bayan, penjelasan, syarah, keterangannya lumayan agak panjang dan kita butuh konsentrasi untuk sama-sama menyimak makna daripada setiap kalimat. Dalam bahasa Arab itu, kalau satu kata, bahasa Arabnya satu kalimat. Kalau satu kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya jumlah. Saya pergi ke pasar, kalau dalam bahasa Indonesia satu kalimat. Tapi dalam bahasa Arab bukan. Bahasa Arab itu namanya jumlah. Jumlah itu ada 2. Ada jumlah yang di dalamnya itu seperti kalimat lengkap. Dalam bahasa Arab namanya ismiyah, ada mubtada, ada khabar. Mobil itu bagus, masjid itu besar, itu namanya jumlah ismiyah, terdiri dari kata benda. Ada jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang di dalamnya ada pelaku dan pekerjaan. Kata kerjanya di depan, subjek pelakunya setelahnya, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il, namanya jumlah fi'liyah. Contoh, hadarul ustadu ilal masjid, telah datang siapa ustad ke masjid. Dalam bahasa Arab namanya jumlah fi'liyah. Kalau rumah itu bagus, ibu saya sehat, makanan itu enak, namanya jumlah ismiyah. Nah, dalam setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada 2 jumlah tadi, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Otomatis penjelasan pada setiap katanya ini juga butuh konsentrasi, ya. Dan saya tidak membahas tentang tadi yang saya jelaskan lebih lanjut karena pasti butuh segmen tersendiri. Kita baca sama-sama ayatnya. Yuk, ta'awud bersama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Baik, secara gamblang isinya tentang orang-orang yang sangat mencintai sesembahannya dan sangat-sangat mencintai sebagaimana cintanya orang beriman kepada Allah. Tapi ada perbedaan antara cinta mereka kepada Tuhan sesembahannya dengan orang yang beriman cinta kepada Allah. Di sini kita bahas kualitasnya. Wa minan nas, dan dari sebagian. Kalau sudah wa minan nas, dari nas berarti sebagian, tidak semuanya. Mayyattakhidhu, ada manusia yattakhidh ala wasni yadfa'ilu, asal katanya akhadha yakhudhu, saya ngambil. Kalau yattakhidhu ana attakhidu, ngambilnya enggak sekali terus. Ana akhudhulku, saya ngambil gelas. Wa ashrabul ma'fi, saya minum air di dalamnya. Ya, ana akhudh, ngambil sekali. Tapi kalau ittakhadha yattakhidu ittikhadha, ngambil paket. Kalau nggak ngambil semua, maka ngambilnya sering. Dari sebagian manusia ada sekelompok orang yang dia menjadikan, tadinya ngambil jadi menjadikan, min dunillah, menjadikan apa? Selain Allah. Kalau ada tegasnya, jelasnya, ya, ghairihi, menjadikan selain Allah andada, sesembahan, berhala, tempat bersandar, sekutu, apalagi yang mirip-mirip itu. Ya, andada. Sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya juga ada kalimat andada. Apa itu andada? Asnaman, bentuk plural, jamak, bentuk banyak dari sonamun, satu berhala, sonamani, dua berhala, asnaman, banyak. Dari sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Yuhibbunahum, yang mereka itu sangat mencintai sesembahannya, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, dan mereka mencintainya. Ini maknanya ada dua. Ada yang beneran jadiin berhala, menyembah. Ada yang menjadikan tempat dia kembali dan menjadikan sebagai sandaran. Dan itu bisa diterjemahkan sekarang, apa yang menjadikan kita bergantung, bersandar, itu pun menjadi sandaran. Secara makna teoritas atau etimologi. Contoh, kita pergi ke kantor, Pak, dompet ketinggalan, kira-kira kita telepon istri gimana? Liku, Pak, dompet aku ketinggalan, Papa udah ditolong, nah ditolong taruh ya, simpen, bener kan? Iya. Karena emang sekarang canggih di handphone udah ada itu. Ternyata besoknya beda. Pas udah ditolong, handphone ketinggalan, kira-kira lanjut apa balik? Ngaku balik. Karena apa? ATM segala macam sudah ada mobile banking di handphone.
belum segala macam pengen lah, saya nggak mau bahas. Hampir kita menjadikan gadget kita, uang kita, mobil kita, harta kita menjadi sesembahan, dan kita sangat mencintai itu. Kira-kira salah nggak kalau begitu doang? Akan salah. Apa yang membuat kita supaya tidak terlihat salah ketika kita punya? Kita mencintai itu. Satu, sedekah. Sedekah menyelamatkan kita untuk tidak disalahkan ketika kita mencintai harta. Pak Haji, ya nak, saya lihat Pak Haji tiap hari buang-buang uang. Ada orang lewat buang, ada pengisi buang, ada yang buang. Gak doyan duit. Siapa bilang? Itu setiap hari ke masjid, ke musola, ke majelis, kadang ustaz lewat, kadang anak kecil kasih. Gak doyan duit. Siapa bilang? Saya doyan duit. Saya bahkan lebih doyan dari kamu. Saya di kampung ini kalau dibilang orang paling gak doyan duit, maka saya jelasin sama kamu, kata Pak Haji. Di kampung ini saya orang paling doyan duit. Saking cinta doyannya sama duit, saya gak mau pisah di dunia dan di akhirat. Maka saya titipkan ke masjid, ke musola, ke majlis, ke ustaz, ke dakwah, urusan siang. Nanti di akhirat masuk surga saya ambil lagi semua duit saya. Jadi cinta kepada harta akan selesai kalau kita Di sini disebutkan mereka mencintai sesembahannya selain Allah, dan mereka mencintai sesembahannya itu bitta'zimi, dengan pengagungan. Azim, sadaqallahul azim. Pengagungan, ya, dipuja. Wal khudu', dengan tunduk. Wah, tunduk, khudu'. Mereka mengagungkan berhalanya, mereka juga tunduk kepada berhalanya. Sementara di zaman Rasulullah, Umar bin Khattab itu, dia kalau salam, assalamualaikum, dia ketawa. Assalamualaikum, dia menangis. Ditanya sahabat, ya Amirul Mukminin, kenapa kau kalau salam ke kanan kau ketawa, kau salam ke kiri kau menangis? Aku teringat jahiliyahnya aku dulu, saat aku menyembah Tuhanku. Orang kaya buat Tuhan dari emas, agak kaya perak, setengah kaya dari perunggu. Kalau miskin dari besi. Aku orang tak punya, kubuat Tuhanku dari tepung. Kubuat karena sebab tepung sulit sekali untuk bisa tegak dan keras. Selesai tumpah, sampai akhirnya bisa jadi rekat menjadi Tuhan. Lelah dari pagi sampai sore membuat Tuhan. Maka aku lapar, aku tanya Tuhan, Tuhan boleh gak aku lapar, aku makan engkau? Kalau nggak boleh kau bilang ya, kulihat Tuhanku diam saja, aku makan dia dimulai dari tangannya. Bodoh betul aku itu. Maka setiap salam aku selalu tertawa, bodoh luar biasa. Aku menengok ke kiri menangis karena aku ingat anakku bernama Fatimah yang berusia 4 tahun. Ketika dulu jahiliyah setiap perempuan itu menjadi celak dan aib, kubur anakku hidup-hidup, dan itu selalu teringat dalam bayangan sholatku. Ya, itu zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mereka mencintai Tuhannya yang mereka sembah selain Allah dengan agung, dengan tunduk, kahubbillah, ya. Pada ayat dan penjelasannya, sebagaimana Allah dengan cintanya, sebagaimana cintanya Allah, kahubbihim lahu, sebagaimana orang beriman. Ini ada kalimat yang tidak dijelaskan di depan. Kahubbihim lahu, cintanya orang-orang yang menjadikan selain Allah itu adalah sesembahan. Mereka mencintai dengan mengagungkan dan tunduk kepada sesembahan berhalanya, sebagaimana orang beriman yang sangat amat mencintai Allah. Sebagian manusia
menjadikan berhala sebagai sesembahan, dan mereka mencintai sesembahannya dengan mengagungkan, tunduk kepada patung-patung berhalanya, persis seperti orang beriman yang sangat mencintai Allah. Walladzina, dan amanu, orang-orang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Asyaddu hubban lillah, tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kualitasnya orang-orang beriman lebih sangat mencintai sekali hubban lillah, kepada Allah, dan tidak bisa disamakan derajatnya karena berbeda kualitasnya. Hubbahu lil andad, melebihi min hubbihim, dari cintanya mereka. Sebagian manusia menjadikan berhala sebagai Tuhan. Orang beriman cintanya lebih hebat dari mereka. Lil andada, mereka yang mencintai sekutu-sekutunya, berhala-berhalanya. Li'annahum, karena mereka ya'diluna, cenderung condong ketika mencintai Tuhan sesembahannya itu, anhu bihalik, karena dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan pahit, dalam keadaan susah. Bihalima wal kufar, keadaan orang kafir mencintai Tuhan itu sangat amat mengagung-agungkan, karena mereka ngerasain kalau sedang pahit, ada masalah, ada kesusahan, kesulitan, dia datangi Tuhan yang menyembah, kemudian menangis, tolong aku wahai Tuhan, bantu aku wahai Tuhan. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman, perhatikan hadis ketiga, ya'diluna fisyiddati ilallah. Sementara orang beriman saat itu sempit tidak sempit, lapang atau tidak lapang, sedang menjabat atau jadi rakyat, lagi kaya, lagi miskin, tidak mengurangi cinta mereka orang-orang beriman kepada Allah. Maka kalau kita butuh Allah lagi susah saja, ada mirip-mirip. Ya. Makanya kita mencintai Allah, taat, mengagungkan, tunduk, lagi senang dan lagi fisyarra'i wa dharra, tidak hanya susah sedekah saja. Istiqomah dalam beribadah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lanjut. Walau yara, seandainya engkau melihat, tubsiru ya Muhammad, kamu menyaksikan, andai kamu lihat ya Muhammad, alladzina zalamu, mereka yang telah berbuat aniaya dan kezaliman, bittikhadil andad, dengan menjadikan sesembahan sebagai Tuhannya, atau idza yarawna, kalau seandainya mereka itu juga melihat. Lihat keterangannya, bil binai, di dalamnya ada susunan, lil fa'il, ada subjek pelaku, wal maf'ul, ada objek sasaran. Yubsirun, andai orang-orang yang tadi kufar, minan nas, orang-orang yang menjadikan Tuhan adalah sesembahannya, yubsirunal adab, kalau mereka andai saja mereka tahu, ya, melihat al-adab, azabnya menjadikan sesembahan sebagai Tuhannya, berhala sebagai Tuhannya, la ra'aita amron aziman, niscaya engkau ya Muhammad akan melihat perkara yang azim, sangat besar, menjadikan sesembahan sebagai Tuhan selain Allah. Ini masalah besar. Tidak dijelaskan kalimat musyrik di sini. Bimakna yang artinya
ya, ini bahasa Quran. Padahal idza, seperti ada santri ngomong, idza ataita, ataitu, kalau kamu datang, aku juga datang. Di Quran gak pakai idza, tapi in, tapi artinya idza. Lihat, bimakna wa in, bimakna idza, dan in di sini artinya idza, yaitu apabila. Anna, sesungguhnya, ayat tegasnya, li'anna, yang dimaksud dengan anna ini li'anna, karena sesungguhnya al-quwata, kekuatan, al-qudrata, kemampuan, wal-ghalabah, kemenangan, keunggulan, lillahi jami'an, seluruhnya adalah milik Allah. Hal jami'an jadi keadaan. Kalau sudah ada bicara halun di belakang, berarti harokatnya fathatain. Contoh, ana asyrabul ma iman. Saya minum air dalam keadaan berdiri. Di sini sebutkan ya lillahi jami'an, hak, ya, keadaan jadi mansub. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah itu syadidul azab, sangat amat pedih azabnya. Wa fi qiraatin, pada bacaan ini, taro, engkau, maksudnya kita, melihat, ya. Wal fa'il, adapun fa'il kalimat taro tersebut berarti anta. Kalau ada kalimat yang di atas walau yar, berarti huwa. Ya, dalam bahasa isim domir, wa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. Ya. Jadi kalau anta, kamu melihat anta taro, saya melihat ana aro, dia melihat huwa yaro, kalian melihat antum tarawna. Makanya mobil tarawna, ada mobil tarawna ada. Nah, itu bahasa tahun-tahun berapa ya, 2005 ada mobil berbahasa Arab, Harir, mobil Harir ada. Sekarang sutra namanya tarawna, engkau menyaksikan mobil ini lewat, begitu. Terus ada lagi soluna, ada kan? Apa artinya? Doakanlah kami, gitu kan? Sallu ala nabi, soluna. Terus apa lagi? Termasuk dia tadi, tarawna, engkau menyaksikan, ya. Kalimat. Jadi yang udah belajar ini, Bapak boleh membaca. Lihat ayat Quran di atas, ya. Idh yarawunal azab. Jadi boleh kita membacanya in tarawunal azab bisa, in yarawunal azab bisa. Ya. Nah, kalau ada orang baca salah kayak kemarin, sepertinya salah. Ya, Habib Umar bin Hafiz membaca lagi ramai kemarin viral. Ya, dengan lajah dan keilmuan, kita orang-orang yang memang belajar ilmu, nggak benar nih. Tak dulu, udah beda jalan ini. Udah kalau bicara tentang Imam Hafiz Kiro Asapah, belum lagi bicara tentang retorika yang berbeda, ya. Termasuk kita baru belajar satu ini udah boleh baca. Kita kalau baca di daerah Kirgistan, Kazakhstan, membaca wadduha wal laili idza saja, mereka ketawa karena mereka bacanya nggak begitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mereka kalau baca iman kita tahu nggak? Nggak tahu, ya. Perkara tentang ketukan, kemudian kesatuan kembali kepada bakat, ya, bakat atau suaranya. Makanya seorang imam itu syarat, di antara syarat adalah suaranya bagus dan bacaannya baik dan benar. Ya. Kalau ada orang tua nih ngajar, kemudian ternyata ada anak muda bagus suaranya, afdalnya dia jadi imam. Ya. Kadang orang kita minta berkah, ya Habib fadhol, aimna, imami kami, gitu kan. Padahal harusnya beliau ngajar yang jadi imam biar aja anak muda, benar-benar bacanya benar.
Pertama, tidak menimbulkan konflik. Yang kedua juga lebih afdol karena muda yang suaranya baik dan bagus seperti imam-imam kita di Jannah ini. Ya. Wa fi qiraatin qara, boleh dibaca qara, boleh dibaca yaro. Wal fa'il, dan adapun pelaku daripada kalimat yaro ini, domirus sami, adalah kata ganti orang ketiga. Anta namanya domir mutakalim, ana domir mutakalim. Saya adalah orang pertama berbicara. Kemudian yang di depannya anta adalah domir khotob, orang yang diajak berbicara. Tapi orang yang tidak ada, goib, namanya domir sami, orang yang tidak kelihatan. Allah lagi ngomongin kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau seandainya mereka tahu yang telah mereka lakukan itu celaka, sangat celaka, karena mereka tidak tahu azabku sangat pedih. Mereka orang-orang yang mencintai sesembahannya, mereka mencintai sesembahannya, dan mereka menyangka sesembahannya mencintai mereka, dan mereka menyangka cintanya sama dengan cintanya orang beriman. Padahal kau tahu ya Muhammad, ya Allah ngomongin, orang-orang beriman mereka sangat amat mencintaiku. Mereka mencintaiku dalam keadaan lapang dan sempit, dan aku mencintai mereka bagaimanapun mereka keadaannya. Sementara mereka orang-orang kafir yang menjadikan sesembahan sebagai Tuhan, mereka datang dan cinta kepada Tuhannya di saat mereka sedang terjepit dan sedang payah-payah. Ayat ini ya. Wakilah, dan dikatakan alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim yang tadi. Fahiyya itu adalah bimakna, artinya ya'lam, mereka mengetahui, dia mengetahui, wa anna, dan sesungguhnya, wa ma ba'daha, ya, mengetahui setelahnya itu, saddat masaddal maf'ulin, terbendung mereka, ya, menjadi tempat sasaran, bahwa mereka itu menjadikan semua itu sebagai sasaran. Wa jawabu, dan jawabnya adalah lau mahdzufun. Jadi ada kalimat in, ada kalimat lau. Ini sebenarnya harus ditampakkan, tetapi di ayat ini kalimat launya itu mahdzuf. Dalam bahasa nahwu namanya mustatir, disembunyikan. Wal makna lau alimu, dan arti daripada lau alimu, ada yang mereka tahu. Fit dunia, di alam dunia, syiddatu adabillah, sangat amat pedihnya azab Allah. Wa annal qudratalillah, mereka mengetahui, andai saja mereka tahu bahwa Allah itu sangat mampu memberi azab dan azabnya pedih, dan mereka itu tahu bahwa Allah maha mampu untuk menurunkan azab kepada mereka. Wa anal qudratalillah, kemampuan itu hanya milik Allah. Sebagaimana kalimat la haula wala quwwata illa billah, wahdahu, sendirinya, tidak dibantu dengan apapun siapapun, Allah sangat mampu. Ya. Waqta muayatihim, Allah sangat mampu menentukan waktu. Waqta muayatihim, waktu muayanah, penentuan kapan mereka akan ditimpakan azab. Lahu wa huwa yaumul qiyamah, tugasnya nanti di hari kiamat. Lamma takhudhu, niscaya mereka tidak akan menjadikan sesembahan sebagai Tuhannya. Min dunihi, dari selain Allah, andada, sebagai saingan atau sekutunya. Maksudnya begini, ini saya ceritakan. Ya, dari sebagian manusia ada yang menjadikan berhala sebagai sesembahan. Kemudian mereka mencintai Tuhan sesembahan, dan mereka menyangka sesembahannya juga mencintai mereka. Persis mereka menyangka bahwa orang-orang beriman mencintai Allah. Kami mencintai Tuhan kami, kamu juga mencintai Tuhan kamu. Cinta kamu kepada Tuhanmu sama, aku juga mencintai, kami juga mencintai Tuhan kami. Ya. Tapi kata Allah, entar dulu,
cintanya mereka kepada Tuhannya berbeda dengan cintanya orang beriman kepadaku. Mereka menyangka mereka mencintai Tuhan sesembahannya juga disangka oleh mereka juga mencintai mereka. Tetapi berbeda ya Muhammad. Orang beriman mencintaiku saat lapang, saat sempit, saat sedang di atas atau di bawah. Setiap saat mereka, dan aku mencintai mereka. Berbeda dengan orang-orang kufar di sana yang mereka mencintai Tuhannya kalau mereka lagi susah saja. Seandainya mereka itu paham bahwa mereka itu melihat Allah, diriku ini memiliki kekuatan untuk menurunkan azab, baik itu di dunia atau di akhirat, karena aku yang menentukan dan aku maha kuasa. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, innal qudrata lillah wahdah. Sesungguhnya kemampuan untuk menurunkan azab itu mutlak, benar-benar hanya dari Dia. Kalau seandainya mereka tahu itu, kemudian mereka mengerti bahwa Allah maha mampu menurunkan azab, lammat takhudhu min dunillahi andada, niscaya mereka tidak akan menjadikan sesembahan sebagai Tuhannya. Oleh karena inilah, dari ayat inilah turun perintah dakwah, ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Tapi kita belajar Pak, kita perilakunya belum oke, kita nggak tahu ini langsung sini kumpul. Mau kasih tahu ya, ini agama memberi perintah kepada setiap kita untuk mengajar. Nanti orang lihat kalau perilaku kita itu nggak sesuai, jadi dihajari dari tempat mana kita berdiri posisi di sebelah kita mengajar. Sekarang para ustadz habaib saja menempatkan diri sebagaimana hadis Nabi khotibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kau kepada manusia sesuai dengan kadar pikirannya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, ya, tapi tidak boleh dimudahkan. Agama itu gampang, tidak boleh digampangkan. Ya. Dari ayat ini menjelaskan beberapa poin hikmahnya. Satu, orang-orang selain Islam ini menyangka bahwa mereka menyembah Tuhannya itu, mencintai Tuhannya itu, dan mereka meyakini bahwa Tuhannya juga mencintai mereka. Kemudian mereka melihat kita, ya, kami juga sama sebagai agama kami dengan kalian orang-orang Islam. Kalian mencintai Tuhan kalian, ya, pasti Tuhan kami juga mencintai kami sebagaimana Tuhan kalian mencintai kalian. Padahal kualitasnya beda. Ayat ini menjelaskan tidak sama. Kalian mendatangi Tuhan kalian saat kalian sedang sempit, sementara hamba orang beriman mendatangi dalam keadaan sedang sempit dan lapang. Dan membedakan di antara kalian mencintai Tuhan kalian, tapi Tuhan kalian tidak mencintai kalian karena kalian salah menjadikan Tuhannya. Sementara aku, kata Allah, orang beriman hambaku mencintai dan aku mencintai mereka. Wahai Muhammad, jelaskan. Kalau seandainya mereka tahu bahwa ini tidak benar, seandainya mereka tahu bahwa aku ini maha mampu menghukum mereka, tidak nunggu di akhirat, dari dunia juga kapan waktunya, sangat tahu, sangat mampu, niscaya mereka tidak akan mengambil sesembahan selain aku, sama beriman kepadamu dengan cara diajak, disyiarkan. Nah, dari sinilah peristiwa dulu sampai detik ini tidak ada yang beda, Pak. Ya. Ketimpangan, ketidaktahuan, meskipun sekarang globalisasi. Apa itu globalisasi? Saya menerjemahkan globalisasi adalah dunia mengecil menjadi satu. Dunia mengecil menjadi satu. Dagangan di luar pencet nyampe ke Cilandak. Tapi jangan salah, jangan produk doang, akhlak, attitude di seluruh penjuru dunia gara-gara pasar global, gara-gara teknologi juga bisa ditonton oleh orang Cilandak. Betul apa tidak? Ya.
Ini yang sangat mengerikan. Dulu kita kalau mau nakal tahun 80-an saat kita kecil tahun 70-an kita harus keluar rumah. Sekarang kita anak-anak naudzubillah kalau mau nakal cukup di rumah di kamar jadi. Ya, naudzubillah min sangat mengerikan. Tetapi kemaksiatan model-model contohnya apa perilaku-perilakunya? Kesombongan, keangkuhan, ghibah, sum'ah, ujub, takabur, namimah, adu domba, ya, kemudian arroshi wal multasi, korupsi, sombong menyogok, itu sudah dari dulu sudah ada. Dan Allah sudah warning dalam ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, ya, baik itu nasah, mansuh, nasul kitab, bil kitab, nasul kitab, bisunnah, semuanya ada. Sekarang pengulangan aja. Maka ketika kita tidak dekat dengan Al-Quran, maka kita hanya mengulang saja peristiwa yang sudah dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, jangan lupa dekat kepada Al-Quran. Oke, 2 menit. Lihat ayatnya. Wa minan alif lam syamsiyah 2 harokat na matobi simai idgham bihunna 2 harokat yattakhidhu mi ikhfa hakiki du matobi illa lafdul jalal tarki, tidak boleh min dunillah tapi min dunillah al ikhfa hakiki da matobi dai idgham bihunna tamin bertemu ya yuhibbu matobi nahumka izhar syafawi, nggak boleh lama-lama nahumka langsung ya kahubbillah lafdul jalal tarki wal alif lam syamsiyah ladhi matobi na'a mad badal manu mad jaiz munfasil 5 harokat karena matobi nun bertemu dengan hamzah di 2 kalimat asyaddu hubbal idgham bila gunnah lillahi walau alif mad layyin ya rol alif lam syamsiyah ladhi matobi nawalamu majais munfasil matobi'mu bertemu dengan hamzah in ya raw mat layin nal alif lam qamariyah ada matobi'i ba'an kunnah nun nal alif lam qamariyah quwwata lillahi jami matobi'i au itu bila gunnah wa an kunnah nun nallah lafdul jalalah tafkhim syadid at-tabi'in dul alif lam qamariyah ada maq'arid lis-sukun. Artinya apa Ustaz? Nanti kalau ada waktunya dijelasin. Karena baca Quran jangan tafsir doang, baca isinya harus tahu. Apa itu? Matobi'i ada 2, matobi'i ya, mat ada 2, ada matobi'i fathah tembal alif kasrah tembal tembal, ada manfari wajib mutasil, majaz mutasil, manazil harf musyabah, manazil harf mukhaffaf, mansilah musiru, mansilah tawila, tarki, mad tamkin, mad lain, mad badal, kemudian ada mad fathah, mad lazim muthaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad ada 14 poin. Itu semua harus bisa dijabarkan semuanya. Ya, supaya bacaan secara casing kita tahu benar juga isinya secara tafsir insyaallah. Sama-sama baca tasdid sadaqallahul azim. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kebaikan datang dari Allah, kekurangan datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.